Oke, sip. Em, ya, sekarang kita langsung lanjutin aja materi yang kemarin ya, teman-teman ya. Wait bentar, ini aku setting dulu Zoom-nya. Sekarang settingnya jadi aneh tau. Mau share screen aja repot banget. Em, share. Oke, ya. Nah, baru bisa. Ya, sekarang kita bakalan lanjutin aja untuk materi yang kemarin ya, teman-teman ya. Dan ini catatannya masih aku gabung dengan yang kemarin karena ini kita emang judulnya adalah ya seri untuk mengenal fungsi dan kawan-kawannya gitu. Nah, di sini ya kemarin juga ada tugas ya, aku juga udah ngasih tugas, ada 15 ya kan ya. Itu bisa dikerjain buat ininya. Em, nah, terus dari sini kita sekarang bakalan belajar buat yang hari ini itu bakal coba fokus untuk ngebahas tentang grafik-grafik gitu karena kadang kita juga perlu untuk membaca grafik gitu ya dan kita perlu untuk bisa dalam membaca grafik menerjemahkannya dan dari situ kita bisa dapat informasi-informasi tertentu gitu. Jadi kita untuk yang hari ini gitu ya, ini sesi 3 ya kan. Di sesi 3 ini kita bakalan bahasnya adalah tentang, wait sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal eh oke, 18 Maret ya teman-teman ya. Jadi ini ikut ini harus nonton yang kemarin dulu nggak ya? Sebenarnya sih idealnya itu harus nonton, tapi sebenarnya nggak nggak begitu keberlanjutan sih. Maksudnya kayak nanti-nanti juga bisa gitu. Ini ada 18 Maret 2026 ya kan. Sekarang kita bakalan fokusnya untuk ngebahas tentang namanya adalah visualisasi grafik. Oke, visualisasi grafik ya. Oke, nah sekarang gini, untuk visualisasi grafik di sini, yang menjadi utamanya itu adalah kita kebayang gitu ya. Bahwa kemarin kita udah belajar tentang jenis-jenis dari apa namanya jenis-jenis dari persamaan kan. Ada yang persamaan linear, kuadrat, lingkaran, trigonometri, ya kan ya. Dan sekarang ya kita di sini bakal coba fokus untuk apa namanya hal-hal apa aja sih yang sering muncul untuk visualisasi grafik gitu. Yang pertama, yang paling sering keluar itu adalah membuat persamaan garis dari grafik gitu. Jadi ada kayak katakan ada sebuah titik gitu ya. Ini membuat persamaan garis dari grafik. Nah itu yang sering muncul di UTBK. Ya katakan, ini ada kayak gini. Oke. Ini di sininya adalah min 2 katakan. Di sini adalah 3 gitu. Dia katakan ini dilewatin oleh 2 ini teman-teman. Nah gini. Oke. Nah terus kita harus membuat ini itu persamaan garisnya apa. Oke. Nah sekarang, nah kalau misalnya kasusnya kayak gini, ingat ya, aku bakal ngajarin 2 cara di sini. Secara konsep, oke, secara konsep, dan secara ada cara cepatnya. Iya, biasanya tuh kayak ada gambar grafiknya, kita disuruh nentuin persamaan garisnya itu apa, gitu. Atau kayak kalau di soal tahun lalu, itu ada kayak misalkan ada satu, gini teman-teman, ada kayak satu bangunan, terus dilewatin di titik sini, ya kan, ini ada garis, dia kayak gini untuk garisnya, ya kan, nah ini tegak lurus. Nah, terus ditanya, ini dia persamaan garisnya apa? Gitu. Ini soal UTBK 2024 tuh kayak gini. Oke. Nah, jadi ini tuh kayak sering banget untuk keluar. Iya, betul. Nah, kalau kayak gini kasusnya kita cari dulu gradiennya
dan segala macamnya. Oke, jadi ini yang bakal kita pelajarin. Nah, ntar ya seperti biasa, setelah ini aku bakal kasih soalnya, gitu ya. Oke, jadi ingat ya teman-teman ya, aku bakal ngajarin secara konsep dan secara cara cepat. Oke, ini ada dua-duanya. Nah, secara konsep, ingat yang kemarin udah aku pelajarin, bahwa ketika kita mau membuat persamaan garis, rumusnya cuma satu, yaitu adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke, rumusnya cuma ini, di mana kita butuh dua buah syarat. Pertama, itu dari gradien. Yang kedua, itu dari titik yang dilewati. Oke. Nah, titik yang dilewatin itu adalah ya udah si X1 sama Y1-nya. Gradien adalah M-nya. Jadi kita harus punya dulu ketika kita mau membuat suatu persamaan garis. Nah, kita butuh gunakan satu rumus ini aja dan kita butuh dua hal ini. Gradien sama titik yang dilewatin. Sekarang, nah kalau kasusnya kayak gini, ya kita harus cari dulu semuanya. Oke? Nah, gitu ya. Jadi ini bisa kita terjemahkan dulu secara koordinat. Berarti kan kalau secara koordinat ini adalah min 2,0. Ya kan? Yang ini dia adalah 0,3. Nah, jadi kita harus bisa dulu nih. Sebelum kita mau membuat persamaan garis apapun, pastikan kalian tuh bisa dulu membaca koordinat, teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak bisa membaca koordinat, itu nggak akan bisa ngerjain soal ini. Sampai sini dulu bisa dipahamin? Ini sama ini bisa paham kan ya? Itu kenapa koordinatnya kayak gitu? Ingat, nah kalau masih ada yang bingung, tolong banget ditanyain. Oke? Nah, yaudah. Sekarang setelah kayak gini ya, yaudah. Gradiennya udah ada belum? Kalau belum ada, ya kita harus buat, gitu ya. Kita harus cari gitu. Ya udah. Berarti sekarang kita cari dulu gradien nih. Delta Y per delta X. Nah, hati-hati di sini. Kenapa? Karena di sini ada minus, seakan-akan kayak dia adalah 3 per min 2, ya nggak? Padahal, ini yang min 2 adalah koordinatnya. Ini gradiennya tetap positif. Gitu. Nih ya, sekarang kita coba. Y2 min Y1, 3 min 0 per X2 min X1. Kan ini X2-nya. Berarti bakal jadi 0 min 2. Yaitu bakal jadi 3 per 2. Gitu. Jadi jangan sampai ketukar, teman-teman. Nah, kayak gitu bisa pakai langsung kayak, oh ya udah ini kan berarti ini 3, ininya min 2 kan. Nah, tapi harus kita perhatikan teman-teman. Ini ya, ini ciri khas ya teman-teman ya. Bahwa kalau untuk persamaan garis, ingat aja, namanya gradien itu adalah kemiringan, ya kan? Nah, dia tuh bisa kita lihat aja dari karakter bentuk grafik kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia tuh naik, gitu ya, naik. Berarti kalau naik itu, dia pasti gradiennya bernilai positif. Tapi kalau dia turun, oke, maka gradiennya itu pasti bernilai negatif. Nah, kayak gitu aja lihat. Oke. Jadi ini bisa digunakan juga untuk kalian nge-cross check gitu. Kayak yang kalian kerjain itu udah bener apa belum gitu. Karena kalau misalnya naik, ya udah ya naik ya dia pasti positif. Tapi kalau turun itu pasti negatif. Nah, itu untuk karakternya. Nah, gitu ya. Ya udah, sekarang si gradiennya udah oke. Nah, kita udah dapat. Tinggal titik yang dilewatin. Ingat, konsepnya adalah intinya adalah titik yang dilewatin. Sekarang kita lihat titik yang dilewatin mau pakai yang mana. Jawabannya bebas, mau pakai yang mana aja boleh, teman-teman. Mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini boleh. Pokoknya secara konsep, titik yang
lewatin. Oke? Nah, ini ada yang nanya, berarti kalau garisnya turun sekalipun, koordinatnya positif semua, gradiennya tetap naik minus. Betul banget. Oke? Intinya, kalau dia bentuknya naik, maka pasti gradiennya positif. Nah, kalau misalnya turun, meskipun itu positif semua, katakan di bagian sini, ya kan? Nah, ini kan ini positif semua nih. Nah, dia pasti gradiennya negatif, kayak gitu. Jadi cukup dilihat trennya aja. Trennya positif atau negatif, itu konsepnya. Itu pasti. Enggak bisa turun ke kiri, enggak. Kita bacanya itu dari kiri ke kanan ya. Iya, itu pasti. Yang gini itu positif, gini nol, gini negatif. Itu udah pasti. Oke? Enggak, kalau turun ke kiri dia nggak bisa. Nah, yaudah ya titik yang dilewati ini kita pilih aja salah satu, bebas yang mana aja. Yang paling enak kayaknya yang 0,3 ya. Ya udah tinggal kita masukin aja. Berarti Y min 3 sama dengan 3 per 2 X min 0. Y min 3 sama dengan 3 per 2X. Oke? Berarti 2Y min 6 sama dengan 3X. Selesai. Oke? Sampai sini biasanya tinggal dicocokin aja sesuai sama jawabannya. Sampai sini bisa dipahamin teman-teman? Aman ya? Oke. Sekarang aku mau ngajarin cara cepatnya. Jadi ingat ya teman-teman ya. Ini adalah secara konsep. Iya betul. Duanya dipindah ruas dikali 3 semua. Iya betul. Ini dikali 2 semua. Step dari sini ke sini itu namanya adalah aljabar. Step dari sini ke sini itu adalah konsep persamaan garis. Nah, konsep ini ke sini itu adalah membaca grafik. Gitu. Jadi, ketiga skill ini dibutuhkan untuk bisa mengerjakan soal-soal. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, aku mau ngajarin cara cepat ya, teman-teman ya. Nah, cara cepatnya ini khusus ya, teman-teman ya. Jadi ada cara cepat. Nah, cara cepatnya ini dia khusus untuk apa namanya? Khusus untuk garis memotong tumbuh X dan tumbuh Y. Ingat syaratnya, ini wajib gitu ya. Wajib, jadi khusus banget untuk ini. Enggak pakai Desmos. Oke. Nah, ini khusus untuk yang memotong tumbuh X sama tumbuh Y. Jadi cara cepatnya gimana? Nah, cara cepatnya adalah dia kayak gini teman-teman. Ini X, ini Y, ya kan? Ini min 2, ini 3. Ya, oke. Khusus yang kayak gini ya. Jadi kalau selain yang kasusnya kayak gini, kita harus kerjakan secara konseptual. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, jadi caranya gimana gitu ya? Dia caranya gimana? Nah, caranya gini teman-teman. Ini em, dia kan bentuknya gini ya, AX plus BY sama dengan C. Oke, bentuk samaan garis kan kayak gitu ya secara umum ya. Nah, jadi itu caranya gimana? Ini
ditempelin ke Y. Jadi angka yang ada di sumbu X itu kita tempelin ke Y. Angka yang ada di sumbu Y kita tempelin ke X. Ini kan min 2 di sumbu X. Berarti dia jadi min 2Y. Nah ini kan 3 di sumbu Y. Berarti jadi 3X. Jadinya 3X min 2Y. Terus sama dengan 3 dikali min 2. Nah gitu cara cepetnya. Min 6. Selesai. Iya betul. X jadi Y, Y jadi X, terus X kali Y. Betul. Nah itu cara cepetnya teman-teman. Bisa dipahamin? Apa mau diulang? Nah, kenapa duanya tetap minus? Nah, karena kalau yang ini, dia cara, apa namanya, ya secara cara cepatnya kayak gitu. Ini jadi Y, ini jadi X, terus tinggal dikali. Oke, ini kita coba lagi. 2 sama 4. Coba. Coba kalian cari. Betul. 4X tambah 2Y sama dengan 8. Yang ada di Y jadi X. Jadinya 4X tambah 2Y sama dengan 8. Selesai. Gampang kan? Gitu teman-teman. Hah? Ingat. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Kalau mau disebutnya boleh. Katakan mau dibagi dua semua, boleh jadi 2X tambah Y, dengan 4 boleh. Gak masalah. Sekarang nih kata kayak gini, katakan. Ininya min 3, ininya 4. Oke, coba. Ayo. Jangan ketukar-tukar minnya ya. Hati-hati nih. Yang X jadi Y jadi X kali Y. Y jadi X, min 3X. X jadi Y, tambah 4Y. Sama dengan min 3 kali 4, min 12. Selesai. Oke? Bisa dipahamin? Gitu. Nah, ini aja ini bisa kita buktiin ya. Ini dan ini kan sama kan? Jadi secara konseptual dan secara cara cepat itu rumusnya sama. Hmm. Maksudnya kayak ya hasilnya sama. Jadi ya cara ini valid. Gitu. Sekarang kita coba ini sama yang ini deh. Ini ada min 3, ini min 2, min 4, 5. Ini garis 1, ini garis 2. Coba persamaan garis 1 apa?
Betul. 5X min 3Y sama dengan 5 kali min 3. Min 15. Selesai. Gampang kan? Betul. Iya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba pertanyaannya, berapa titik potongnya ya? Ya tinggal kita eliminasi aja. 2 min 4X min 3Y. Eh, sorry, min 2Y. Sama dengan 8. Selesai. Oke? Sekarang, coba cari titik potongnya. Cari titik potong. Nah, titik potong artinya solusi. Berarti ini dan ini tinggal dieliminasi aja. Coba ya. Ini dapat. Angkanya kayak jelek sih ya. Angkanya kayaknya jelek sih. Tapi nggak tahu. Coba yang lain. Berarti ini kalau kita coba ya. Ini kita sederhanain dulu. Min 2X. Atau kita sama-sama bagi min deh biar enak ya. Berarti min 2 jadinya 2X plus Y sama dengan min 4. Ya udah, tinggal kita eliminasi sama yang atas. 5X min 3Y sama dengan min 15. Oke. Atasnya kita kali 3. 6X plus 3Y sama dengan min 4. 5X min 3Y sama dengan min 15. Ini min 12 ya. Tambah 11X sama dengan min 27. Ya udah, X-nya berarti min 27 per 11. Ya udah, dari sini Y-nya tinggal dimasukin ya. Gitu. Sampai sini aman teman-teman? Gampang ya? Hmm. Kak, kenapa 3Y-nya gak dijumlahin? 3Y tambah min 3Y kan 0. Ya kan? Nah, jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini kita coba ke soal asli SNBT. Tapi tuh ingat ya, yang cara cepat ini tuh dia hanya berlaku untuk yang dia sama-sama memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke. Kalau nggak memotong, kita harus kerjakan secara konseptual.
Coba nih, yang ini dulu nih. Gampang ini. Oke, kita coba kerjain dulu. Gimana? Ada yang dapat? Oke, bagus. 11. Yang lain gimana? Ada yang statusnya 0. Yang bingung, coba bisa 0 ya statusnya ya. Kayak 0. Yang bingung kira-kira bingungnya kenapa? Nah, coba kita start dari kebingungan kalian. Oke. Yang bingung, coba dianalisis. Bingungnya kira-kira kenapa? Udah dieksplor belum? Nah, jangan langsung loncat nentuin AB. Nah, kalau nentuin AB, itu kamu langsung loncat. Bingung ke gimana cara nentuin ini. Itu salah, teman-teman. Jangan baca ini, tapi baca dulu yang atas. Oke? Ya udah, jajaran Genjang PQRS luasnya tuh 20. Ya udah, start dari sini aja. Ini kita explore aja. Apapun yang ditanya. Oke? Jadi, nih ya, ini adalah yang aku tekanin ke kalian. Kalau kalian langsung mikir, cara nyari ini gimana, cara nyari yang ditanya itu gimana, itu kalian salah. Pokoknya kalau kalian bingung tanpa coret-coretan, itu artinya kalian salah. Oke? Pokoknya, itu kalian tuh start dulu dari atas. Jangan takut, gitu. Jangan langsung loncat ke sini terus bingung. Enggak, hitung dulu aja yang ini. Oke, luasnya 20. Jajar genjang. Ya udah, dari sini turunin aja dulu. Luasnya apa? Alas kali tinggi kan? Sama dengan 20. Ya udah tinggal kita cari. Lanjutin dulu aja. Oke, A-nya berapa ya alasnya ya? Ya udah berarti kan alasnya ini nih. Nah ini kan ada 0 sampai ke 4. Berarti alasnya 4. Kali T sama dengan 20 gitu. Jadi start dulu aja. T-nya 5. Ya udah kita ketemu tingginya 5. Ya kan? Berarti 5 di sini ya. Di sininya adalah otomatis koordinatnya adalah ini X-nya 3. Dia naik ke atas 5. Ya udah 3,5. Selesai. Gitu. Segampang itu. Coba. Bisa dipahamin nggak? Hmm. Ya udah. Tinggal 2 kali 3 tambah 5. Jadi kan jadinya adalah 11. Oke? Sampai sini bisa dipahamin? Oke, sekarang soalnya aku terusin lagi. Panjang SR. Coba, panjang SR.
Berarti berapa? Jawabannya ada akar 23, 2 akar 6, 5 akar 26, 3 akar 3. A, B, C, D, E. Betul, akar 26. Oke, gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke, lanjut. Sekarang yang soal yang bawahnya. Melalui S dan tegak lurus peki. Jeng, 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 jeng. Ayo. Apaan sih? Kok gambar jajar genjang tiba-tiba jadi ke taman garis? Ingat ya, secara konsep ingat konsep ada garis melewati satu titik. Harus punya gradient sama titik yang dilewati. Gimana? Ada yang dapat? Ada yang bingung? Oke, ada yang udah ketemu D, bagus. Yang lain? Oke, ada yang ketemunya C, ada yang ketemu B, ada yang ketemu E. Oke, nah beda-beda nih. Mantap. Oke, dia bilang tegak lurus sama Peki. Pertanyaannya, Peki sama SR kan sama, ya nggak? Jadi kayak ya udah sama gitu. Dia melalui S, berarti ini melalui 3,5. Tegak lurus Peki. Peki ini kan dia sejajar dengan SR kan. Jadi kita ya cukup cari aja gitu persamaan garis yang tegak lurus dengan SR karena sama aja gitu. Oke? Berarti untuk yang gradien SR, tadi kan dia adalah mia 2 delta Y per delta X. Berarti delta Y-nya adalah ini sama ini kan. Berarti 5 min 0 per 3 min 4. Berarti kan bakal jadi min 1/5 ya. Ya nggak? Eh, salah. Min 5, sorry. Min 5. Nah, dia tegak lurus. Ingat tegak lurus. Oke? Kebalikannya dan turun kan. Ya nggak? Jadi min. Berarti yang
gradien yang kita cari adalah, berarti ya gradien yang dicari ini adalah dibalik dikali minus 1/5 berarti. Nah ingat ya, itu yang kemarin aku ajarin ya. Sejajar sama kalau gini, dia kan berbalik arah, minus dan kebalikannya. Ya udah berarti ini dan ini. Udah ketemu kan dua-duanya kan syaratnya. Ya udah, Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min 5 sama dengan M1/5 X min 3. 5Y min 25 sama dengan X min 3. 5Y min X sama dengan 22. Wih, jawabannya yang C. Sawit ya. Sawit. Oke, gimana sampai sini? Sawit ya. Nah, bisa kan? Ya nggak? Ini soal asli loh. Jadi kayak, ya bisa lah teman-teman. Gitu. Oke, mantap. Nah, yaudah. Ini buat yang, iya, ya dasarnya sama. Tadi aku malah nyari Peki. Gimana ternyata bisa ya. Iya, makanya. Nah, kalau yang nyari Peki sebenarnya nggak salah sih. Nggak salah. Oh, tapi kayak lebih cepet aja. Nah, ini kan bisa kelihatan kan dari polanya kan. Kayak kita bisa ekstrak informasi dulu bahwa, oh ya ini sama ini kan sama kan. Berarti kayak cari aja yang ini. Iya, dikali 5 betul. Nah, makanya kan kemarin tuh aku ajarin visualisasinya kan. Karena kalau kalian udah kebayang visualisasinya, mau ada gambar-gambar gimana pun, kan kebayang, oh yang gini sejajar, yang gini kebalikan sama minus. Selesai. Iya kan? Terus yang gini beripit. Terus yang gini berpotongan. Ya kan? Ya pokoknya kalau kayak gini dia berpotongan. Terus ada lagi, ntar kita habis ini bakal belajar, oke dia maksimum minimum. Jadi kayak kalau visualisasi kebayang, semua kalkulus tuh bisa teman-teman. Ini tuh termasuk bagian dari kalkulus ya. Gitu. Oke? Aman ya? Kak, maaf, tadi kenapa nggak minus? Apanya nggak minus? Di mananya yang nggak minus? Gradiennya. Gradiennya kan dia awalnya minus. Berarti kalau kita balik, terus kita kali min, ya per 5 doang. Dan itu positif. Hmm. Oke? Sampai sini aman, teman-teman? Oke, sip. Sekarang kita bakal coba move ke yang sering keluar juga, yaitu adalah fungsi kuadrat. Oke? Fungsi kuadrat itu sering banget, teman-teman. Fungsi kuadrat, garis-garis, terus kayak kecukupan, segala macam. Iya, iya. Ini catatannya tuh emang aku share, sih, tapi aku kayak niatnya emang mau di-share di akhir gitu. Mungkin kayak di besok, teman-teman. Ini kan karena kan dari awal kita nyambung ya, cuma satu catatan kan. Nah, jadi apa namanya biar langsung ke ini, biar langsung kayak semuanya sih. Aku kemarin ternyata kayak gitu. Makanya sekarang catatannya belum ada kan di web, belum aku upload.
Oke, sekarang kita move ya. Ini cara cepat kan. Kalau tadi kita udah belajar cara cepat untuk dari grafik persamaan garis, kita cari persamaan garisnya kan. Atau ya pokoknya secara konseptual kita juga udah belajar. eh yang sekarang itu kita bakalan belajarnya coba ke bagian fungsi kuadrat ya teman-teman ya. Ini kita nih bakalan ke fungsi kuadrat sekarang. Nah, fungsi kuadrat ini tuh ada sebenarnya cara gampang banget teman-teman. Nah, kalian pasti kalau misalnya try out atau apapun itu kan pasti sering ya ngelihat kayak ada maksimum minimum ya kan, nilai maksimumnya di mana, nilai minimumnya di mana ya kan, atau kayak memotong apa namanya kayak punya akar real, punya akar apa segala macem itu di mana-mana tuh ada dan tahun lalu itu ada juga. Jadi sekarang aku mau mulai, mungkin aku bakal mulai dari sini dulu kali ya. eh Sekarang gini, aku mau kasih kalian benang merahnya dulu. Jadi benang merah itu gimana? Gini, fungsi kuadrat itu intinya adalah ingat ya, kemana aku udah jelasin bahwa perbedaan antara fungsi sama fungsi kuadrat. Aduh, ini baterai aku habis lagi tiba-tiba. Bentar, aku ngecas dulu, takut drop. Wait ya, bentar. Oke, sip. Iya, nah jadi sekarang aku bakal mulai dari sini dulu teman-teman. Fungsi kuadrat, dia bentuknya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke. Nah, ini adalah fungsi kuadrat. Ini adalah persamaan kuadrat. Ini harus paham dulu bedanya. Oke. Ini adalah fungsi. Ini adalah persamaan. Bedanya apa? Bedanya, kalau ini, fungsi itu dia hubungannya kemana? Ke grafik. Ini persamaan, dia hubungan kemana? Ke solusi. Gitu. Nah, sekarang, ya kayak apa gitu hubungannya kedua ini gitu ya. Pertama kan, grafik itu dia kan punya dua bentuk ya. Antara gini sama gini kan. Ya nggak? Ya kalau misalnya dia manyun gitu ya, manyun itu berarti A-nya negatif. Jadi ingatnya tuh kayak gini aja kayak ya kalau misalnya jelek negatif berarti manyun sedih kan. Ya udah berarti kalau misalnya di sininya minus gitu katakan Y sama dengan min 2X kuadrat depannya dia minus kan, berarti manyun. Tapi kalau dia positif dia senyum. Nah, kayak gitu cara ingetnya ya. Oke, nah ini adalah A-nya positif. Nah, sekarang yang sering banget keluar dan banyak yang orang tuh salah konsep itu adalah ketika ini kita gabungin. Ini kedua ini sekarang kita gabung. Sekarang kalau kita lihat ya teman-teman ya, atas sama bawah itu kira-kira hubungannya apa sih? Nah kalau ini keduanya kita gabungin, dia hubungannya itu apa? Hubungannya itu adalah ketika ini sama dengan nol, maka nilai Y-nya ini sama dengan nol. Benar nggak? Ya nggak? Bagian sini kan sama. Nah ini artinya adalah ketika kita gabungin, ini adalah berarti kalau kita gabungin, dia itu adalah ketika Y-nya itu nol. Jadi dia pas ada di posisi ya Y-nya itu sama dengan nol gitu. Nol. Nah, jadi secara visualisasi, solusi dari persamaan kuadrat itu maksudnya apa? Maksudnya adalah dia adalah kondisi ketika ada grafik persamaan kuadrat. Nah, dia adalah titik yang memotong di sumbu Y sama dengan nol. Ini berarti. Ini adalah visualisasi solusi persamaan kuadrat.
Bisa ngebayangin nggak? Gitu. Jadi kalau ini dibawa ke dalam bentuk grafik, ketika ada dua titik yang memotong di sumbu X, gitu ya, itu artinya adalah dia adalah solusi dari persamaan kuadrat. AX kuadrat ini sama dengan 0. Bisa ditangkap sampai sini? Gitu ya. Ya namanya solusi, ini kan pasti kita faktorin kan? Ya nggak? X min bla bla bla, X min bla bla bla, sama dengan 0. Ya kan? Nah ini adalah visualisasi. Nah, itu buat fakta yang pertama. Fakta yang kedua yang sering banget ditanyain, dan kita bisa melihat juga, bahwa dalam fungsi kuadrat, ini kalau kalian lihat, dia ada titik di mana dia bakal mentok, ya kan? Dia bakal mentok grafiknya. Dan satu lagi bakal turun, ya nggak? Bakal jadi yang paling bawah. Ini kadang disebutnya sebagai adalah titik maksimum atau minimum, tergantung kasusnya. Oke, titik maksimum, minimum, apa namanya? Ya pokoknya ya tergantung bentuknya gimana. Atau bisa juga disebutnya sebagai apa? Disebutnya sebagai sumbu simetri. Itu istilah-istilahnya yang sering keluar. Ada titik maksimum minimum, ada sumbu simetri. Jadi sumbu simetrinya di sini. Kayak ibarat kita lipat gitu ya. Dia bisa kita bagi dua sama besar. Oke? Jadi ada juga ditanya kayak nilai yang maksimum, iya gunungnya ke atas. Betul lah. Ya kalau misalnya kayak gini berarti jadi maksimum. Kalau kayak gini jadi minimum. Tergantung bentuknya aja. Oke? Nah sekarang aku mau ngajarin kalian cara gampang dalam menentukan ini dan ini. Tanpa rumus. Ingat, tanpa rumus. Oke? Nah, caranya gimana, Kak? Gitu ya. Nah, caranya itu gampang banget. Ini ya. Jadi itu ada beberapa istilah, ada titik max dan titik minimum, ada juga nilai nilai maksimum atau minimum. Ingat, nah kalau udah ada bentukan grafik berarti dia adalah suatu fungsi. Fungsi berarti kita harus mencari relasi. Pokoknya hubungan antar variabel. Nah, jadi cara cepetnya gimana? Ini ya. Ini cara cepatnya ya. Ini cara cepatnya. Itu adalah menentukan max atau minimum. Atau minimum. Iya, betul. Pakai turunan. Nah, cara cepatnya adalah faktanya itu adalah nilai maksimum dan minimum itu terjadi gitu ya. Maksimum atau minimum itu dia terjadi ketika turunan utamanya itu sama dengan nol. Oke? Dia terjadi ketika f aksen sama dengan nol. Gitu. Ya udah, selesai. Jadi katakan ada soal dia nanya, "Heeh, turunan itu artinya adalah gradien. Dia terjadi ketika gradiennya nol." Nah, kalau persamaan kuadrat kan dia gradiennya beda-beda nih. Tergantung titiknya di mana kan? Ya nggak? Nah, di titik dia maksimum atau dia minimum, dia terjadi ketika di turunannya sama dengan nol. Gitu. Ya udah, ya misalkan dia nanya gitu ya, titik maksimum dari
Y sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 1 gitu kan. Ya udah, caranya pokoknya kalau ada dia nanyain maksimum minimum, tinggal kita turunin aja. Ini tinggal kita turunin. Y aksen sama dengan 4x, 3 sama dengan 0. Nah, ketemu kan? Selesai. Ini adalah titik ketika dia maksimum. Seperti itu. Tanpa rumus, tinggal set aja turunannya sama dengan 0. Nah, kalau mau cari Y-nya, ya tinggal kita masukin aja lagi. Y-nya adalah 2 dikali 3 per 4 kuadrat min 3x min 3 kali apa namanya 3 per 4 tambah 1. Nah, kenapa bisa jadi 4x? Oke, itu turunan. Nah, kalau kamu tanya berarti kamu belum pernah belajar turunan ya? Itu konsep turunan. Seharusnya sih semua apa namanya semua SMA itu diajarin ya harusnya ya. Fungsi turunan tuh dia wajib banget soalnya. Mm-mm. Nah, gitu ya. Oke, iya, jadi diturunin ya. Nah, ini nama konsepnya adalah konsep turunan. Ini step dari sini ke sini namanya adalah konsep turunan. Iya, nanti juga bisa deh tuh pas sesi subintensif aku kayak ajarin cara-cara cepat turunan. Iya, ada live class-nya. Coba kalau cari aja di PK itu bisa ada materi tentang turunan. Itu udah diajarin secara detail ya teman-teman ya. Jadi bisa cek ke situ aja. Ini adalah posisi X ketika fungsi maksimum atau minimum. Jadi ini kan kalau kita gambarin ya, dia kan senyum nih. Berarti di bagian sininya, secara visualisasi, nih ya, ini dia apa namanya dia posisi ininya, dia ketika di X-nya itu 3/4 gitu. Satunya hilang, enggak, bukan di minus. Karena itu apa namanya angka angka biasa aja. Kalau angka biasa aja kita turunin tuh hilang. Oke? Iya, sumbu simetri. Atau nama lainnya adalah sumbu simetri. Itu nama lainnya. Oke? Iya, beda sama slope beda. Slope itu dia gradien. Gradien pada saat titik tertentu. Oke? Nah, sekarang kita coba lagi ya. Dia kalau misalnya Y sama dengan min 3x kuadrat tambah 2x tambah 5. Coba, ini dia sumbu simetrinya di mana?
Selesai. Gampang kan? Iya, ada sih rumus sumbu simetri itu ada, tapi dia min 2 per ini. Oke, nah ini tinggal kita turunin aja. Berarti Y aksen adalah min 6X tambah 2 sama dengan 0. Ya udah, 6X sama dengan 2, X-nya sepertiga, selesai. Iya, nah itu bisa. Nih ya, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita turunin 2AX tambah B kan, sama dengan 0 kan. 2AX sama dengan min B, X sama dengan min B per 2A. Nah, siapa yang tahu rumus ini? Ayo. Nah, dia asal-usulnya juga dari situ, teman-teman. Oke, tapi karena aku malas menghafal, kayak rumus MTK udah banyak, jadi ya ngapain? Kumpulin aja jadi satu metode. Jadi kayak ada apapun ya kita nggak perlu mengingat rumus, selesai. Oke, sampai sini bisa ditanyain? Oke, aman banget ya. Hmm. Oke, sip. Udah sih, itu tentang sumbu simetri gitu. Yang sering banget keluar di SNBT. Aman ya. Nah, ini adalah posisi X ketika itu. Nah, kalau misalnya dia nanyain nilainya, ya kembalikan lagi ke Y-nya ya. Tinggal kita kembalikan lagi ke nilai Y-nya gitu. Oke, sip. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi gitu ya. Ini kita apa namanya prioritasin ke yang konsep-konsep perintilan dulu ya. Belum masuk ke soal yang iya, betul. X itu titik, ini titik maksimum atau minimum gitu ya. Kalau nilai itu kita kembalikan ke gitu. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ya, teman-teman ya. Sip, itu. Nah, kalau misalnya belum bisa atau masih bingung turunan, coba belajar dulu turunan. Ini ada di kelas eh, PM Mastery ya. Bukan PM, sorry. PK Mastery. Kayak Hana udah pernah bahas tuh ini. Buat ininya ya. Oke, sekarang kita bakalan yang sering banget lagi muncul keluar itu adalah gini teman-teman. Jadi kayak dia tuh diketahuinya itu ada persamaan kuadrat gitu ya. Ini ada persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini tuh eh dia tuh kadang tuh ada istilah tuh kayak gini, punya punya apa namanya akar bilangan real gitu, atau punya akar kembar, ya kan? Atau tidak punya akar, terus atau punya kayak ya pokoknya ada solusi lah, ada solusi. Nah, gitu kan. Dia tuh kayak ada banyak banget lah yang nanyain tuh atau yang diketahui tuh kayak gini dalam satu soal. Dan di mana ini tuh jadinya tuh banyak yang bingung gitu ya teman-teman ya. Kayak banyak yang bingung kayak ya gimana gitu cara kita menentukannya gitu. Nah, sekarang aku mau jelasin secara konsepnya dan ya aku harapin bisa jadi kayak diingat terus gitu ya. Nah, karena ini aku bawa pendekatannya itu ke dalam
ke dalam konsepnya. Oke, nah kita coba pakai angka dulu. X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Coba, ini dia solusinya apa teman-teman? Ini kita faktorin. Jadi gimana? Oke. X min 2, X plus 1 sama dengan 0. Oke. Berarti kita dapat solusinya adalah X-nya itu 2, dan X-nya adalah min 1. Ini disebut sebagai solusi atau akar. Gitu ya. Jadi nama akar itu dia kayak kadang tuh ya di sini gitu. Dia tuh artinya adalah kayak solusi atau nilai X yang membuat dia sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang secara gambar, ini artinya apa? Dia artinya adalah itu memotong sumbu X gitu ya. Akar ini, dia tuh artinya adalah posisi si persamaannya memotong sumbu X itu di mana? Gini. Berarti dia memotong di 2 sama memotong di min 1. Ini secara visualisasinya. Oke. Jadi, dari sini kesimpulannya apa? Solusi atau akar ini adalah titik potong sumbu X. Itu adalah artinya, teman-teman. Jadi ketika nanti katakan ada sebuah grafik gitu ya, dia memotong sumbu X, maka ini adalah solusi atau akar-akarnya dari persamaan awalnya ini. Nah sekarang, gitu ya, itu kebalik nggak koordinatnya? Oh iya, ada yang kebalik. Min 1, 2 ya. Iya. Oke. Nah, jadi kayak gini ya. Solusi itu ada titik potong sumbu X. Sekarang, kita punya logika ini. Kita punya logika, solusi itu adalah titik potong sumbu X. Berarti, kalau yang punya solusi, berarti dia memotong sumbu X. Oke? Yang punya solusi, punya 2 solusi sih sebenarnya sih. Ini punya 2 solusi, berarti dia memotong sumbu X. Ini sumbu X, ini dia potong. Nah, kalau misalnya ada punya satu solusi, atau kadang namanya itu juga adalah akar kembar gitu ya. Akar kembar, akarnya sama. Berarti kira-kira bentuknya kayak gimana teman-teman? Nah, kalau punya 2 solusi itu dia memotong 2 sumbu X. Kalau satu solusi berarti gimana? Berarti dia hanya menyinggung atau menyentuh sumbu X. Nah, ini kadang ditanyain juga gitu. Kayak bisa aja misalkan ada ya grafik mana yang punya 2 solusi, grafik mana yang punya 3 solusi, grafik mana yang punya 1 solusi. Berarti kalau cuma punya 1 solusi, ini sumbu X, dia cuma nyenggol doang. Nah, berarti kira-kira, nah kalau misalnya ada yang menyatakan bahwa tidak punya solusi, gitu, atau sebutan lainnya yang mungkin juga keluar, itu adalah akar imajiner. Berarti dia apa? Gimana kira-kira sesuai dengan logikanya? Berarti ya ngapung. Iya, nggak kena. Nggak kena gitu ya. Nggak kena sumbu X. Ya udah, ini sumbu X, ini di atas. Nah, selesai.
Nangkep, teman-teman. Ini secara visual. Makna-maknanya tuh kayak gini. Jadi ntar kalau misalnya ada soal kayak, kan biasanya tuh konsep kayak gini tuh kepake di mana? Kepake tuh ketika misalnya pernyataan satu dibutuhkan atau pernyataan dua dibutuhkan. Itu sering banget. Karena benar-benar kayak konseptual gitu. Misalkan kayak ada pernyataan satu kayak, ya diketahui dia menyinggung X. Berarti kan jadi tahu kan jawabannya. Ya nggak? Nah, jadi kayak gitu cara visualnya ya. Nah, oke. Cara punya dua solusi artinya memotong sumbu X dan ingat, Kak, apakah semua titik potong itu cuma memotong sumbu X? Kalau hubungannya sama solusi, jawabannya iya. Jadi titik potong itu dia atau solusi dari sebuah persamaan. Sebenarnya nggak persamaan kuadrat doang, tapi dia ketika memotong sumbu X. Gitu. Oke? Nah ingat ya, dan ini dia bisa, ya bisa bentuknya bisa kebalikan juga ya, kayak ya kayak gini kan bisa, atau kayak gini juga bisa.